Saya pernah sampaikan jodoh itu misterius ya. Serius. Susah ditebak endingnya gitu kan. Walaupun awalnya sudah menjurus, ujungnya lepas juga gitu. Ya. Bahkan dekat banget gitu ya. Dekat banget dikit lagi ya, tapi lepas juga. Mencari jodoh itu rumusnya sederhana. Pertama, percaya diri. Percaya diri. Yang Harus kedua, tuh ya. Harus percaya diri. Yang kedua, tahu diri. Jadi menggabungkan antara percaya diri dan tahu diri. Ya. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama guru kita semua, Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Yang penting sehat. Yang penting kalau sehat ngapain aja enak. Nah, betul. Karena kalau nggak sehat ya nggak enak. Ngapain aja nggak enak. Betul. Nah, banyak duit nggak sehat nggak enak. Ya, lebih baik punya duit sehat. Nah, lebih baik banyak duit sehat ya. Nah, alhamdulillah. Nah, hari ini kita sudah lama nggak close ya, nggak close, bukan close the door tapi close kupas lewat obrolan santai. Nah, ada tema yang banyak tema yang menarik, cuman memang kalau di kalangan anak muda tuh biasanya soal jodoh, Sat. Nah, soal jodoh ya, karena jodoh ini kayaknya kalau lagu aja tuh soal jodoh itu pasti panjang gitu. Maksudnya lagu tuh dari dulu sampai sekarang kayaknya yang paling laris soal cinta gitu kan. Soal cinta, soal jodoh dan sebagainya. Nah, ini gimana Sat? Maksudnya gimana ya? Tentang menyikapi jodoh ya. Menyikapi jodoh ini. Karena kan gini, ada orang yang sudah menanti lama, terutama misalnya akhwat. Menanti lama soal jodoh, tapi tak kunjung datang juga, atau mungkin orang yang diharapkan gitu kan, udah oh ya Allah gitu kan, kesemsem sama dia gitu kan, tak mungkin ikhwan atau akhwat gitu kan, ya ternyata nggak jadi gitu ya, ternyata bukan jodohnya. Bahkan ada temen aneh juga Sat, dulu dia sudah sampai terlalu berharap sama seorang akhwat, akhirnya dan sering udah diledek-ledekin gitu kan, wah kayaknya jadi nih. Ternyata pas sampai undangan, aneh baca undangan akhwatnya. Wah, kayaknya jadi nih kami. Ternyata pas lihat orang lain. Iya, ikhwannya yang lain. Ya, ada ungkapan di kalangan anak-anak muda kan untuk membesarkan hatinya. Kalau jodoh nggak akan kemana, gitu kan. Nah, pernah kejadian ada seorang ikhwan melamar akhwat. Kata akhwatnya ini, sabar aja bang. Kalau jodoh nggak akan kemana. Dan qadarullah mereka menikah. Dan di rumah aja gitu ya. Kata istrinya ini, loh kita kok di rumah aja bang? Ya kan dulu kamu yang bilang katanya kalau jodoh nggak akan kemana. Jadi nggak kemana-mana setelah jadi jodoh. Kalau jodoh nggak akan kemana. Ya udah di rumah aja kita katanya. Kan kamu sendiri yang minta ya. Iya. Jadi emang jodoh ini bagian dari, saya pernah sampaikan jodoh itu misterius ya. Serius. Susah ditebak endingnya gitu kan. Walaupun awalnya sudah menjurus, ujungnya lepas juga gitu. Bahkan dekat banget gitu ya. Dekat banget dikit lagi ya, tapi lepas juga. Malah ada yang kan dulu ada lagu dulu ya, saya nggak hafal sih, cuman sebagian liriknya mungkin populer ya. Garam di laut, ya, asam di gunung. Kan ketemu juga akhirnya di Priuk ya. Saya rasa. Saya rasa memang ada garamnya ya. Jadi garam dengan asam ketemu di Isar Asam. Jauh banget. Jodoh juga begitu. Jadi kita nggak bisa menebak jodoh kita siapa. Ya. Ada orang yang bertahun-tahun berteman, akhirnya jodoh juga. Ya. Jadi ada yang teman gitu ya. Jadi teman. Ada yang menikah dengan teman TK-nya. Yang lucunya kadang nggak ingat. Kita dulu teman TK-nya gitu, saking lamanya ya. Nah, jadi jodoh itu demikian. Dan karena kita teman-teman sekalian yang jombloan mana nih ya? Yang jombloan memang harus arif dan bijak menyikapi jodoh ini. Dia betul-betul di tangan Allah, yang kita hanya bisa berusaha, tapi jodoh yang Allah yang tentukan, yang kan harapan kita, tugas kita atau ikhtiar kita adalah mencocokkan apa yang kita inginkan dengan yang dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz. Betul. Jadi kalau andainya meleset, ya itu di luar kemampuan kita. Kita hanya bisa berusaha, sisanya kepada Allah. Makanya dua hal, ikhtiar maksimal, harus lakukan, tapi sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah tadi, doa juga harus. Doa ya. Ya. Terus kalau
kayak tadi tuh yang temenannya yang ceritain tadi. Sampai sekarang itu nggak mau menikah. Nah, bahkan kayak memutuskan hubungan dengan semua orang. Bahkan kayak tuh dulu Ane tuh termasuk yang dekat, teman curhatnya gitu, sampai lost kontak sama sekali. Iya. Gitu. Iya, itu gimana ini yang keliru ya. Itu, banyak kejadian yang seperti ini. Dia suka dengan seseorang, lalu kemudian ditinggal, sudah akhirnya dia membandingkan semua wanita ya, harus seperti harus seperti itu. Jadi yang seperti yang sampaikan oleh Kang Robi itu saya pernah pertemukan ya. Jadi usianya mungkin sekarang sudah 40 tahun lebih gitu kan. Masih belum ketemu juga. Saya cariin beberapa. Nah, 1-2 akhwat saya suruhkan ini. Katanya, mohon maaf Ustaz, saya bukan tipe saya. Jadi dia cerita akhirnya curhat. Dulu saya punya calon seperti ini gitu kan. Jadi ditunjukkan saya. Oh iya, saya bilang memang beda gitu ya. Jadi standarnya memang tinggi sekali ya. Pertama yang keliru adalah dia standar tinggi, dia nggak tahu sekarang standar dia berapa. Dia turun. Dulu kan dia masih muda ya kan, masih gagah, masih tampan. Sekarang udah 40 tahun lebih, udah mestinya dia udah harus menurunkan standar juga. Mungkin cermin di rumahnya nggak ada atau rusak kali pecah. Iya mungkin ya, jadi retak mungkin ya. Jadi makanya dalam mencari jodoh itu rumusnya sederhana. Pertama percaya diri. Harus tuh ya. Harus percaya diri. Yang kedua tahu diri. Jadi menggabungkan antara percaya diri dan tahu diri. Percaya diri ya, tapi ingat tahu diri juga siapa Anda gitu ya. Jadi dalam hati wah susah kalau gini. Saya nyarinya susah yang kalau sekali begitu ya. Saya nggak tahu juga. Itu foto yang ditunjukkan pasti foto dulu yang orangnya udah tua juga mungkin sekarang. Itu kan udah belasan tahun yang lalu. Jadi tipe saya Ustaz seperti ini yang saya inginkan dulu dan dia menikah dengan orang lain. Jadi mungkin dia kalau menikah dengan orang yang lebih jelek dari itu, mohon maaf, dia nggak pede. Itu kan karena ya patokannya dulu ya seperti ini. Seperti gitu. itu. Nah, secara jadi fisik ya. Secara fisik ya seperti itu. Nah, jadi sehingga bagi teman-teman yang saya ini agak agak ekstrim gitu ya di satu sisi. Tapi bukan playboy ya. Kalau jodoh itu menurut saya nggak tahu ini benar nggak sih gitu ya. Jangan satu pilihan. Sehingga ada plan A, plan B, plan C. Jadi ketika gagal dengan ini masih ada B. Kalau nggak ada B ya ada C gitu ya. Sehingga gagal kita nggak putus asa, udah masih ada yang lain gitu kan. Jadi kata orang tua dulu kan daun itu dunia itu tidak selebar daun. Daun apa? Daun kelor. Pernah lihat daun kelor? Nggak tahu belum. Searching daun kelor itu seperti apa? Daun kelor tuh yang buat itu ya obat ya. Daun kelor tuh cuman daun yang kecil sekali kayak daun apa ya? Ya kelor dia, searchingnya di Google itu ada kok ya. Tadi tampilin nih. Atau cari sendiri. Daun kelor itu kecil banget. Dunia emang tidak seperti daun kelor. Dunia itu luas. Nah itu harus dipahami. Nah sebenarnya inspirasi seperti ini gitu kan kita temukan. Podcast kita ini kan ujung-ujungnya kita bawa ke Sirah ya, supaya beda dengan yang lain. Di zaman Nabi juga pernah. Hal seperti ini ya. Dan banyak kisahnya. Yang sangat terkenal kan kita tahu kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda ya. Gimana Seth? Jadi dikisahkan bagaimana Salman Al-Farisi ini ya, dia kan orang luar, bukan orang Madinah, dia orang Persia. Tentu tidak banyak tahu dong tentang kebiasaan orang Madinah, termasuk dalam mencari jodoh. Nah dia minat dengan seorang wanita akhwat ya, dan pengen dilamar dan minta temanin ke saudaranya Abu Darda, orang Madinah. Dan datanglah mereka ke rumah perempuan tadi itu melamar kepada ayahnya. Kata ayahnya ya saya siapa, kata ceweknya begitu kira-kira Pak, kata anak saya. Pada akhirnya itu akhwat perempuan itu katanya saya mau menikah tapi dengan Abu Darda. Maka ending dari cerita itu teman-teman sekalian, jangan salah bawa teman. Pertama, jangan salah bawa temannya. Jadi apalagi buat teman yang jomblo, waduh itu biasa teman makan pagar, ya. Bukan pagar makan teman ya. Nah, yes banget tuh ya. Iya, tapi kita belajar kepada Salmannya ya. Iya, kepada Abu Darda juga yang cerdas ya. Jadi Salman ini dia udah bawa oleh-oleh gitu ya, bawaan. Mungkin juga di situ ada maharnya.
Itu oleh-oleh bawaan mahar itu akhirnya serahkan kepada Abu Darda, dan Abu Darda menikah dengan perempuan itu dari bawa-bawaannya Salman. Oh, jadi itu punya Salman? Punya Salman. Oleh-olehnya. Makin nyesel lagi. Tapi persahabatan mereka tetap abadi. Persahabatan mereka dan kisah antara Salman dan Abu Darda ini viral gitu, artinya banyak diceritakan di buku-buku. Persahabatan bukan hanya tentang masalah jodoh, tapi kehidupan mereka, di mana Salman pernah menginap di rumah Abu Darda, dan banyak sekali kisah-kisahnya ya, antara dua sahabat ini, sahabat yang mulia. Satu. Dan di luar itu bahkan sosok Umar bin Khattab pun pernah. Kita ingat cerita bagaimana Umar bin Khattab melamar adiknya Aisyah yang namanya Ummu Kulsum. Kata Umar kepada Aisyah, ya Aisyah, saya ingin melamar adikmu. Waktu itu Abu Bakar sudah meninggal dunia, dalam rangka untuk mempererat silaturahim dan kekerabatan. Kata Aisyah, kira-kira ya saya sih oke-oke saja, ya, asal yang bersangkutan mau. Maka disampaikan oleh Aisyah tentang keinginan Amirul Mukminin Umar ini kepada adiknya Ummu Kulsum yang dilamar oleh Umar. Ummu Kulsum nggak mau. Nah, ini kan kisah tak sampai di dunia ya. Nggak mau kenapa tuh? Umar tuh galak katanya. Oh, gitu. Jadi nanti kalau kami menikah, Umar galak, saya marah, wah bukannya mempererat hubungan antara malah jadi retak, Abu Bakar, malah retak pertemanan mereka ya. Bingung tuh Aisyah ya. Maka dalam kebingungan itu ada kaidah orang Arab mengatakan, nggak enak nolaknya. Idza huyurun nas, jika orang bingung maka mereka mencari Amr ibn As. Itu udah inilah ya, ada standarnya gitu ya. Jadi kalau orang bingung, yang cari Amr bin As. Maka dipanggil Amr bin As, dan Amr bin As seorang sahabat yang luar biasa memberikan solusi. Datang kepada Umar, kata dia, ya Umar, saya dengar Anda pengen melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar, adiknya Aisyah. Nah, betul kata Umar, ente tahu aja. Iya katanya, saya dapat informasi A1 nih, nggak meleset ya. Valid ya, dan nggak perlu dikonfirmasi lagi. Kata Amr bin As, tapi orangnya nggak mau. Mau kata Umar, saya udah bicara dengan kakaknya Aisyah. Iya, Aisyah setuju, orangnya nggak mau gitu kan. Nah solusinya apa? Nah ini pelajaran bagi kita yang selama ini menjadi macomblang. Jadi kalau gagal langsung kasih alternatif solusi yang lain, ya. Jadi jangan berhenti di situ. Ini pelajaran. Saya sering kesulitan mencari alternatifnya ini gitu ya. Kadang-kadang orangnya nggak mau ya. Yang dikasihin ini. Yang dikasih nggak mau. Nah kan harus ada pilihannya. Saya punya alternatif, kata Amr bin As. Ya. Saya punya calon, namanya sama, Ummu Kulsum. Yang penting kan pertama nama dulu yang sama. Ya. Dan insya Allah status sosialnya lebih mulia, putri Ali bin Abi Thalib. Nah, maka datanglah Umar melamar Ummu Kulsum binti Ali, dan mereka pun menikah. Nah, jadi kasih tak sampai atau lamaran ditolak, kasih tak sampai, ini biasa. Satu hal yang sangat biasa. Dan biasa juga gundah gulana atau gampang stres. Ya, tapi cukup 3 hari saja. Berarti itu manusiawi ya, Seth? Manusiawi punya perasaan. Sahabat dan zaman dulu tuh berarti punya perasaan kayak gitu juga dong? Iya, tapi mereka ada perasaan seperti itu, tapi pada akhirnya mereka menganggap suatu hal yang enteng. Semuanya selesai pada waktunya ya. Tetap keikhlasan itu. Ya, keikhlasan karena itu tadi bahwa jodoh itu emang hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita ambil gitu kan. Kalau bukan jodoh kita. Berarti antara ikhlas dulu baru ridho gitu maksudnya. Kan kalau ikhlas bisa terpaksa itu. Enggak juga. Iya begini, ridho dengan ikhlas kan satu hal yang beda. Ridho itu kita legowo, senang, tulus, enggak ada beban, itu ridho ya. Saya ridho. Ikhlas itu karena Allah. Jadi ketika kita melakukan satu karena Allah, walaupun terpaksa ya ikhlas juga. Walaupun sakit hati gitu. Tapi karena Allah gitu ya. Jadi, dan satu hal teman-teman sekalian, mencari jodoh ini bagian dari ibadah. Jadi nggak boleh istar. Jadi harus fastabiqul khairat. Istar itu adalah di luar ibadah. Di luar ibadah, misalnya masalah minuman tinggal 2 lagi, silakan. Mendahulukan orang lain ya. Mendahulukan. Tapi kalau jodoh enggak. Jodoh enggak ya? Jadi siapa cepat dia dapat. Oh gitu ya. Kalau jodoh beda. Jodoh itu ibadah. Seperti wudu. Wudu itu sebenarnya kalau kita ngantri kan, ngantri sesuai dengan kita. Jangan juga nerobos itu, nggak boleh kan. Nah, begitu silakan enggak, kita ibadah duluan. Namanya ibadah. Ibadah itu harus
Harus segera duluan. Saf pertama ya ibadah itu. Jangan silakan. Nah, kita kan sebaliknya. Giliran saf sholat silakan. Giliran makanan rebutan. Padahal mestinya kalau makan itu dahulukan orang lain. Iya. Tapi kalau masalah ibadah, sholat kita buru-buruan. Giliran masalah proyek rebut-rebutan sikut kanan kiri. Jadi jodoh itu ibadah. Dia harus diburu gitu ya, dikejar. Iya. Dengan cara yang benar. Ya, betul. Nah, berarti kayak tadi tuh ya, kalau misalnya kita punya plan A, B, C itu tapi nggak boleh bersamaan juga Seth ya. Maksudnya kalau kita ta'aruf tuh selesaikan dulu ya, satu dulu selesai, baru kalau misalnya nggak jadi baru kita coba. Ya itu berikutnya bagaimana menyiasatinya saja. Ya. Yang penting kan jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Iya. Jadi Pak, jangan tebar pesona dulu gitu. Jadi jangan sepuluh CV dikasih semua gitu kan. Jadi tapi tetap misalnya yang dimaksud dengan alternatif itu plan A, plan B. Kalau saya tidak bisa dapat yang ini, maka masih ada yang ini. Jadi bukan dua-duanya, bukan. Kayak kita gini, teman-teman nyari perguruan tinggi. Karena ada pilihan utamanya dan ada yang bukan second plan-nya. Jadi kalau saya nggak lulus EPB, maka saya akan kuliah di sini. Saya nggak lulus di sini, maka di sini. Kalau nggak di sini, jadi demikian juga dengan jodoh. Sehingga ketika kita gagal di pilihan pertama, masih ada yang berubah. Jadi itu satu. Nah yang lebih penting juga tadi itu. Jadi banyak di antara kita yang sama teman-teman itu terlalu idealis, percaya diri tapi tahu dirinya tadi juga harus diangkat. Kita dalam memilih jodoh itu ada hal-hal yang kita tidak boleh toleransi, prinsip, tapi ada yang bisa kita toleransi. Misalnya masalah yang prinsip agama. Ini nggak ada tawar-menawar. Satu agama di pilihan kita. Berhijab misalnya. Kita memilih akhwat calon yang menutup aurat. Itu clear, udah selesai. Nggak ada nego ya. Tapi ada yang bisa kita toleransi, yang mungkin kita pengen, tapi bukan hal yang prinsip. Misalnya masalah asal daerah. Saya harus menikah dengan orang Padang misalnya, nggak mesti, itu bukan hal yang prinsip. Akhirnya ketemu dengan orang Sunda, Jawa ya nggak masalah gitu ya. Nah, beda dengan agama tadi gitu ya. Nah jadi ada, atau misalnya masalah gaji, saya harus menikah misalnya penghasilannya harus 10 juta, ya nggak juga. Ketika ada yang datang melamar 15 juta ambil. Jangan, kenapa tolong? Enggak, saya standar yang gajinya 10 juta. Yang tadi kenapa? Dia gajinya 15 juta. Ditolak kan, ini bodoh namanya. Atau standarnya harus S1 gitu ya. Kayak mau ngelamar S2 perusahaan aja. Iya, kayak ngelamar S2. Jadi pendidikan lalu itu bisa jadi target tapi bukan yang utama. Betul. Jadi demikian juga dengan penghasilan ya. Nah, satu lagi masalah penampilan fisik. Nah, ini bukan hal yang ini subjektif banget ya. Cantik itu relatif. Jelek itu telak. Nah, jadi kecantikan versi masing-masing orang itu berbeda-beda. Yang pastinya menyenangkan Anda itu saja. Jadi kalau orang bilang dia nggak cantik, tapi kalau Anda suka, go ahead, jalan. Jalan aja. Nah, perihal ini Seth. Biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh kadang-kadang terlalu pada ini ya, perasaan. Tapi saya nggak ada rasa sama dia, saya nggak ada suka gitu. Nah, itu gimana tuh kan? Jadi, sementara kalau kita lihat pada sahabat dulu terus juga ada beberapa kalau zaman sekarang tuh kan para aktivis muslim itu kan mereka ya jodoh gitu kan, nikah gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata rumah tangganya lebih langgeng daripada yang awal-awalnya nih bucin-bucinan gitu. Iya. Jadi dalam hal perasaannya ada pesan mak saya dulu ya. Mak saya itu orang kampung, nggak sekolah, nggak pernah ikut training pranikah. Tapi ada pesan yang menarik. Katanya gini, kalau kita suka dengan seseorang, walaupun ada dalilnya gitu ya, suka dengan seseorang, tahan dikit. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak begitu suka dengan seseorang, diupayakan. Supaya timbul rasa suka. Lihat sisi-sisi positifnya, kelebihannya. Jadi jangan lihat kekurangannya. Jadi ada akhwat. Sebenarnya ini bagi akhwat teman-teman ya, nggak begitu menarik sih. Tapi paksa dikit. Jadi kalau bisa sedikit dipaksa dengan sambil melihat kelebihannya. Misalnya face-nya tidak begitu suka. Tapi orang sih manis gitu ya. It's okay gitu ya. Jadi atau misalnya
yang akhwat misalnya, yang mematok tinggi misalnya kan. Saya harus tingginya misalnya 65 terus 65 ke atas. Ya. Terus standarnya orang Korea. Iya ya, kebanyakan nonton drama Korea, lupa sekelilingnya Asia Tenggara gitu. Nah, ya itu bisa dinego ya, bisa. Nggak mesti. Kurang 1 senti nggak apa-apa lah ya. Nanti kita suruh beli sepatu yang agak tinggi haknya kan bisa. Nah, jadi kalau kita tidak suka, munculkan rasa suka itu dengan melihat kelebihannya. Ya. Mungkin secara ekonomi mungkin dia nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi saya melihat orangnya kerja keras, bekerja keras. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kan laki-laki itu kan dilihat masa depannya. Ya, perempuan biasanya dievaluasi masa lalunya. Di rumusnya begitu. Jadi kalau sebaliknya kalau suka banget ditahan juga karena bisa jadi nanti gagal gitu ya. Nah, jadi kalau suka dia tahan dikit, tapi kalau nggak suka dinaikkan sedikit perasaan kita agar menyukainya. Ya. Nah, terakhir Sat, mungkin tips buat yang ternyata kasihnya tak sampai. Ada nggak sih Sat, maksudnya supaya bisa ikhlas, bisa menerima dan juga buat sama yang lagi dalam penantian Sat, menunggu. Karena kan kayak aneh lihat kayak kalau misalnya di bolak-balik surah At-Tahrim itu kan ada 3 contoh Sat ya, tentang wanita ya terutama. Ada wanita yang ini soal jodoh sih guys. Ada wanita yang di surah At-Tahrim itu kan nikah dengan nabi. Suaminya nabi tapi perempuannya ini nggak taat gitu kan. Maksiat ya kan. Terus ada juga yang istrinya solihah tapi suaminya ternyata Firaun gitu. Orang yang durhaka gitu kan. Terus yang ketiga ini ada yang memang diujinya dalam kesendirian tapi tetap menjaga kesucian, itu Maryam gitu. Nah, apakah mungkin ada juga orang yang mungkin diuji dalam kehidupannya itu akan selalu sendiri gitu? Iya. Pertama tentang bagi teman-teman yang ditolak tadi itu ya, apa yang harus lakukan? Move on gitu ya. Galau seminggu 2 minggu ya selesai ya. Tapi setelah itu harus move on dan hidup normal kembali ya. Yakini bahwa jodoh itu betul hak prerogatif Allah, kita tidak bisa mengaturnya. Ya kalau memang bukan jodoh ya nggak bisa apa-apain, walaupun usaha sudah maksimal selesai dan contoh ada banyak. Move on ya, kemudian mulai bergerak ke yang lain. Insya Allah ada takdir yang lebih baik. Ada ya yang lebih baik. Nah ini prinsipnya. Jadi keimanan juga Sat ya berarti. Allah itu akan mempertemukan kita dengan jodoh yang cocok untuk kita, bukan dengan yang kita maui. Ya, jadi pilih mana? Yang kita maui tapi tidak diridhoi Allah, tapi sebaliknya gitu kan, kita diridhoi Allah. Nah, satu. Yang kedua, bagi yang jombloan tadi itu ya, yang sampai sekarang belum ada jodohnya, kita tidak tahu takdir emang, endingnya di mana. Dan karena kita tidak tahu, maka kita harus berusaha. Persis seperti besok ujian. Kita nggak tahu lulus atau tidak, walaupun sudah di sana tertulis di Lauhul Mahfuz, itu udah ada itu. Makanya jangan sampai saya kenapa nggak belajar? Ngapain saya belajar? Kan udah ditulis di sono di Lauhul Mahfuz. Saya belajar apa enggak sama aja itu. Jadi kan lulus apa enggak kan begitu banyak yang menganggap ini keliru. Ya. Jangan-jangan di Lauhul Mahfuz tertulis begini. Kalau Anda belajar nilainya A, nggak belajar nilainya D. Dia nggak belajar ya D gitu kan. Nah begitu juga dengan jodoh. Jadi jodoh memang hak prerogatif Allah tertulis, tapi kita wajib usaha. Ya, wajib usaha dengan cara yang benar gitu kan. Maka menjaga pergaulan ya. Kemudian meminta bantuan, sebagaimana Khadijah juga ketika menginginkan Rasulullah kan meminta bantuan Nafisah binti Munya, jadi enggak sendiri ya. Nah, demikian juga dengan kita ya teman-teman sekalian ya, minta bantuan teman, guru, ustadz, ya, orang-orang yang kita anggap karena bisa jadi begini, ada orang yang dia juga sedang mencari pasangan. Ini juga dan ini kan harus dipertemukan. Maka komunitas-komunitas seperti yang mungkin digagas oleh teman-teman di Bogor, ada Rumah Ta'aruf Indonesia ya, RTI, teman-teman Sohin dan kawan-kawan. Ini komunitas-komunitas saya kira yang sangat bagus, tertarik, menarik ya, selain melakukan proses pembelajaran gitu kan, tapi pada saat yang sama bisa menjadi jembatan bagi mereka yang belum menemukan jodoh ya. Dan yakin bahwa Allah itu ya, akan menetapkan takdirnya ketika tiba saatnya. Nah yang ketiga tentang ada sih orang yang sampai meninggal dunia tidak ketemu jodohnya, ya ada. Dan bahkan dalam baik bentangan sejarah ataupun dalam hari ini ada ya. Lagi-lagi itu bagian dari takdir dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi
ujian hidup begini. Ujian hidup seseorang itu beda-beda. Ya. Ada orang yang diuji dengan kesulitan makan, ada yang bahkan ada juga orang yang diuji dengan kelebihan dengan tadi ekonomi. Ada yang kelebihan keturunan ya. Jadi dan sebenarnya rezeki masing-masing orang itu beda-beda. Ya. Jadi saya misalnya lewat depan rumah orang yang mewah, bagus gitu kan. Saya bilang ke istri atau siapapun, wah ini Allah berikan rezeki kepadanya dengan rumah yang besar seperti ini. Tapi pas masuk ke sana, tahu orangnya ternyata dia nggak punya anak. Berdua saja. Banyak sekali saat ini ketemu. Saya pikir kayaknya saya milih kayak saya aja gitu ya, rumah biasa saja seperti ini. Tapi kita bercerakamah dengan anak-anak dan nah artinya ujiannya berbeda. Jadi bukan Allah berikan kelebihan yang lain, tapi Allah kasih ujian yang lain. Gitu. Rezeki seseorang rezekinya beda-beda. Kalau bahasa saya itu rezeki orang itu beda-beda. Ada yang rezekinya rumah, ada juga orang, mohon maaf, teman saya 8 anaknya. Sampai sekarang masih ngontrak. Tahu gitu ya. Dan terakhir dia tinggal di suatu tempat masih di Bogor, dikasih oleh kakaknya rumah. Dikasih tanah, dia nggak bangun sendiri. Sebelumnya waktu dia anaknya masih 6, 7 itu ngontrak ke sana kemari. Rezekinya ada pada anaknya. Tidak berharta gitu kan. Hartanya enggak, tapi itu rezeki juga kan. Rezekinya anak. Wah, itu mahal lebih sekali. Mahal coba, siapa yang mau jual anak 1 miliar? Dia punya 8 miliar itu ya. Kan enggak bisa ada. Ikut program bayi tabung ratusan juta juga belum tentu jadi. Jadi itu rezekinya di situ. Ya. Masya Allah. Udah lama juga nih. Nah itu ya. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua. Buat yang sedang dalam penantian. Insya Allah semoga bertemu ya. Dan bertemu hanya yang ketemu. Tapi juga yang betul-betul yang solih dan solihah ya. Bisa langgeng sampai surga. Nanti kita bahas lagi kalau jodoh itu tak sampai. Atau sudah berjodoh tapi putus setengah jalan tuh maksudnya apa? Betul, pembahasan sendiri. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.